Hari ini Meki dan Esther kita ada dalam ibadah syukur peminangan. Tadi saya datang masih dapat sedikit tuturannya yang disampaikan oleh para jubir. Dan kalau kita di TTS ini puah makuke ya Bapak Mama. Ya ini puah makuke. Kalau dalam tradisi atau adat orang Timur masih ada satu tahapan lagi. Puam nasi, manum nasi. Tapi ini baru puah makuke. Ya, kita ada dalam syukur itu. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, menikahimu adalah anugerah. Karmana, 2 orang. Ini senyumnya kakak Esther senyum dengan sangat manis. Pak polisi masih melihati saya dengan tatapan yang ini mam tua mau ngomong apa. Ya. Menikahimu adalah anugerah. Inilah sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa betapa berharganya pasangan kita. Namun, ada juga ungkapan, aku bagimu adalah anugerah, tetapi engkau bagiku adalah musibah. Ada juga yang begitu ya. Aku bagimu adalah anugerah, tetapi engkau bagiku adalah musibah. Tapi mau bilang apa lain? Ya. Jadi ada ungkapan, 2 ungkapan yang kontras, yang bertentangan, dan ungkapan yang baru saja saya sebutkan, aku bagimu adalah anugerah, engkau bagiku adalah musibah. Ungkapan ini jelas menunjukkan adanya ketidakadilan. Kalau si A berpasangan dengan si B. Saya berharap ungkapan ini tidak akan muncul bagi Meki dan Esther. Jangan orang bilang begini, dapat sang Dian tuh bagi Meki adalah anugerah, tetapi Meki bagi Dian adalah musibah. Itu dijauhkan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, saya percaya kalau hari ini Meki dan Esther sampai pada tahapan peminangan, itu berarti keduanya berkata, engkaulah anugerah terindah dalam hidupku. Amin kok 2 orang? Ya. Kita semua diundang hadir pada saat ini menyaksikan apa yang menjadi tradisi kita, tetapi juga menjadi pengakuan satu tahapan bahwa kedua kekasih kita ini berkata, engkaulah anugerah terindah di dalam hidupku. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal pasal 18 ayat 22, terjemahan baru Alkitab yang tadi saya bacakan, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Itu terjemahan baru. Dalam versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bunyi ayat ini menjadi orang yang mendapat istri mendapat keuntungan. Istri adalah karunia dari Tuhan. Bapak Mama, ayat ini sengaja saya siapkan untuk syukuran peminangan kekasih kita Meki dan Esther. Karena ayat ini dapat dijadikan sebagai inspirasi, tetapi juga saat untuk berefleksi bagi kedua kekasih kita Meki dan Esther yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam jenjang pernikahan. Bapak Mama, dalam renungan ini kita hanya berfokus pada ayatnya yang ke-22 yang tadi juga menjadi nats yang membimbing kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk belajar beberapa catatan penting mengenai ayat ini. Ya, kita mengakui bahwa Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo yang dikenal karena kebijaksanaannya. Dalam budaya Israel kuno, pernikahan itu dianggap sebagai sebuah institusi, sebuah lembaga yang sangat penting dan diberkati oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-22 ada kata-kata penting di situ. Kata mendapat, ya dalam bahasa Ibraninya matsa, dia bisa punya arti
menemukan, memperoleh, atau mencapai. Sesuatu yang baik itu bahasa Ibraninya tov, dia menunjukkan bahwa dia mencapai, dia mendapatkan, dia menemukan dan memperoleh sesuatu yang bermanfaat, menyenangkan, juga berharga. Dengan memahami kata-kata ini, Bapak, Mama, Saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa pernikahan adalah desain ilahi. Pernikahan adalah rencana Tuhan. Ayat ini menegaskan pandangan bahwa pernikahan adalah rencana Tuhan untuk manusia. Jadi kalau kita kembali kepada penciptaan, ya Kejadian pasal 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari ayat ini juga kita bisa melihat bahwa istri sebagai berkat, menggambarkan bahwa sebagai istri dia adalah anugerah dari Tuhan, dan itu bukan keputusan manusia semata. Ada satu bagian frasa di dalam ayat 22 itu, yaitu dikenan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan yang baik sejalan dengan kehendak Tuhan dan membawa berkat-berkatnya. Kalau kita memahami ayat ini, Bapak, Mama, Saudara-saudari, maka kita akan melakukan, atau kita sebagai orang yang hidup, yang menemukan pasangan, kita akan melakukan penghargaan terhadap pasangan yang Tuhan anugerahkan. Ya. Mendorong sikap menghargai pasangan sebagai pemberian Tuhan yang berharga. Hari ini kita mau mensyukuri itu, bahwa inilah saat di mana kedua kekasih kita mengakui tidak hanya perempuan saja atau laki-laki saja, tetapi keduanya mengakui bahwa pasangan itu adalah pemberian Tuhan yang berharga. Ya, ayat 22, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Itu juga menunjuk pada tanggung jawab dalam memilih, menyiratkan pentingnya kebijaksanaan dalam memilih pasangan. Saya kira satu proses panjang sudah dijalani oleh Esther dan Meki sampai hari ini, menghadirkan semua keluarga besar ada dalam satu rangkaian budaya adat istiadat. Tetapi di sini menunjukkan bahwa saya sudah memilih dia. Kita punya tanggung jawab terhadap pilihan yang sudah kita lakukan. Ya, kemarin dalam percakapan pengembalaan saya kasih ingat karena ketika kita bicara tentang komunikasi, saya bilang ketika baru jatuh cinta orang Timur bilang hemuke heleno alesa leko oke. Yang ketawa pasti orang Timur ya, karena tidak mungkin orang Sabu ketawa, karena pasti dia tidak tahu artinya. Ya. Jadi ketika baru jatuh cinta hemuke heleno alesa leko oke. Artinya tidak bisa yang membedakan mana yang asam mana yang manis, kodek model lemon semua. Semua pap mese sama saja. Itu baru jatuh cinta. Tapi setelah hidup dalam pasangan baru tahu, oh ternyata membedakan muke dan leno itu di depung rasa. Yang satu asam, yang satu manis. Ya. Ketika kita sudah memilih, berarti kita bertanggung jawab dan kemudian kita membuat komitmen. Ya, bagian komitmen itu besok di khotbah pernikahan. Saya tidak pakai semua di sini. Nah, Bapak, Mama, Saudara-saudari, beberapa catatan ini menunjukkan kepada kita bahwa menemukan pasangan adalah anugerah dari Tuhan. Hari ini dua keluarga besar, keluarga Tenis, keluarga BS, keluarga Anin, keluarga Nenohai bisa bertemu, menghadirkan semua orang. Saat ini keluarga, bersaudara, kerabat, kita mau bersyukur bahwa pasangan yang adalah anugerah Tuhan hari ini yang duduk manis, ini masih tapele karena saya berdiri di sini. Tadi Bapak Mama dong lihat, mereka cantik dan ganteng. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu Bapak Mama, Saudara-saudari, dari ayat-ayat ini mari kita berefleksi bersama berkaitan dengan syukur peminangan pada saat ini, bahwa ada rencana Tuhan bahwa menemukan
pasangan hidup adalah berkat dari Tuhan. Dan dalam konteks peminangan ini mengingatkan bahwa pertemuan dan kecocokan dengan calon pasangan adalah anugerah yang patut disyukuri. Demikian juga dengan keluarga besar. Ya. Bisa bertemu, menjalin relasi yang lebih baik, bisa terhubung karena dua kekasih kita, Meki dan Esther, itu terjadi karena perkenanan dari Tuhan. Hal yang kedua dalam refleksi kita saat ini adalah nilai dari pasangan. Mendapatkan sesuatu yang baik, menunjukkan bahwa pasangan hidup adalah sesuatu yang berharga. Karena itu saling menghargai, saling menghormati. Kita semua yang ada di sini, kita percaya, kita bersyukur bahwa yang baik telah Tuhan berikan kepada kedua kekasih kita. Karena itu Bapak Mama, Saudara Saudari yang terkasih, dalam ungkapan syukur kita, dalam peminangan yang telah dilakukan, kita semua bersyukur atas berkat bahwa kita, baik Esther maupun Meki, telah menemukan pasangan yang sesuai. Mereka akan memulai perjalanan baru bersama dalam bimbingan Tuhan. Dan juga terkandung satu harapan yang besar bahwa Tuhan sendiri akan menuntun, akan menolong kedua kekasih kita, dua keluarga besar, untuk secara khusus bagi kedua kekasih melangkah menuju pernikahan. Bapak Mama, Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus Meki dan Esther, juga keluarga besar Tenis, keluarga besar Anin, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Selamat mensyukuri anugerah Tuhan yang berharga melalui pasangan hidup yang Tuhan berikan. Ya. Jadi ayat ini tidak hanya bilang khusus untuk perempuan saja mendapatkan istri, mendapatkan suami juga sesuatu yang baik dan dia dikenan oleh Tuhan. Selamat bersyukur, selamat mempersiapkan diri untuk masuk dalam pernikahan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Hari yang terkasih, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan.